Oke, baik. Kita mulai untuk materi kita pada sesi kali ini itu adalah probability distribution atau distribusi peluang. Nah, apa itu distribusi peluang? Kalau kita bicara mengenai distribusi peluang, itu pasti berkaitan sama variabel acak yang kita bahas di minggu kemarin. Kalau kita misalkan X itu adalah suatu variabel acak, maka distribusi peluang itu ngasih tahu kita semua kemungkinan dari nilai-nilai X. Semua kemungkinan nilai-nilai variabel acaknya dan peluang dari nilai-nilai tersebut. Peluang untuk setiap nilai tersebut. Nah, distribusi peluang itu ada dua macam. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Yang diskrit akan kita bahas sebanyak dua, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kalau yang kontinu kita hanya bahas satu yaitu distribusi normal. Langsung aja kita bahas dari yang pertama di sini yaitu distribusi peluang binomial. Oke, di sini definisinya suatu eksperimen binomial itu mempunyai 5 karakteristik. Ada 5 ciri khas untuk distribusi binomial atau percobaan binomial. Yang pertama, eksperimennya itu memuat n percobaan yang identik, ya. Jadi percobaannya ada sebanyak n yang identik, yang sama, persis sama percobaannya. Jadi harus sama, harus identik. Yang kedua, masing-masing percobaan menghasilkan salah satu dari dua hasil. Yang pertama, yaitu sukses, kita simbolkan dengan S. Yang lain adalah gagal, kita simbolkan dengan F. Jadi cuma ada dua kemungkinan dalam distribusi ini. Kalau nggak sukses, ya gagal. Kalau nggak gagal, ya sukses. Kalau misalkan kesuksesannya itu 60%, berarti 40%-nya dia gagal. Ya, cuman ada dua hasil atau dua kemungkinan. Yang ketiga, peluang sukses pada satu percobaan single itu sama dengan P. P ini adalah peluang sukses pada satu kali percobaan. P itu simbolnya ya. Dan nilainya sama nih dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Sedangkan peluang kegagalan itu sama dengan satu min P atau kita simbolkan dengan Q. Jadi peluang sukses P ditambah dengan peluang Q itu pasti hasilnya sama dengan satu ya. Satu tuh pasti peluangnya terjadi. Nah, otomatis dari sini Q-nya itu berapa? Ya sama dengan satu dikurang P. Seperti ini. Q itu peluang gagal, P-nya itu adalah peluang sukses. Lalu yang keempat adalah percobaan-percobaannya itu bersifat independen. Apa artinya? Artinya antara satu percobaan dengan percobaan yang lain itu tidak saling mempengaruhi, tidak saling berpengaruh. Mereka independen, bebas. Lalu yang kelima di sini kita tertarik pada X. Nah, X inilah yang nanti akan kita gunakan. Apa itu? X itu adalah variabel acaknya. Ya, X itu adalah variabel acaknya. Di sini itu adalah banyaknya kesuksesan yang diamati selama N percobaan. Ya, banyaknya kesuksesan. Ingat kata kuncinya adalah banyaknya kesuksesan, bukan kegagalan ya, tapi kesuksesan yang diamati selama N percobaan. Untuk X-nya itu bisa dari 0, 1, 2, sampai dengan N. Nanti akan kita bahas contoh-contoh soalnya untuk mempermudah pemahaman mengenai distribusi peluang binomial. Nah, ini untuk rumus distribusi peluang binomial. Jadi, suatu eksperimen binomial itu memuat N percobaan yang identik dengan peluang suksesnya adalah P pada masing-masing percobaan. Peluang K sukses dalam N percobaan itu dirumuskan dengan rumus seperti ini. P sama dengan P dari X sama dengan K sama dengan N kombinasi K, P pangkat K, Q pangkat N min K. Ini rumusnya.
Jadi peluang ketika X sama dengan K. Ya, K ini adalah tingkat kesuksesannya. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kombinasi ini, NCK. Kombinasi rumusnya adalah seperti ini. N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial, lalu dikali dengan P, pangkat K. P itu adalah peluang sukses dikali dengan K, yaitu banyaknya sukses yang ini. Dipangkatkan K ya, lalu dikali dengan Q itu peluang gagal, pangkat N min K. N itu banyaknya percobaan, dikurang K itu banyaknya yang sukses. Nah, seperti ini, simbol NCK itu adalah kombinasi yang seperti ini, di mana N faktorial itu sama dengan seperti ini, dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Kita sekarang masuk ke contoh soal. Carilah P dari X sama dengan 2 untuk variabel acak binomial dengan N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,1. Nah, cara memahami soal ini, cara membacanya itu adalah carilah peluang atau distribusi peluang dari kesuksesan yang muncul sebanyak 2 kali untuk variabel acak binomial dengan percobaan sebanyak 10 kali dan peluang kesuksesan sebanyak atau sebesar 0,1. Ya. Jadi PX sama dengan 2 itu artinya peluang ketika suksesnya muncul sebanyak 2 kali. N sama dengan 10, banyaknya percobaan 10 kali. P sama dengan 0,1 artinya peluang suksesnya itu 0,1. Nah, kalau P-nya sama dengan 0,1, maka jelas Q-nya itu adalah 1 dikurang 0,1, yaitu 0,9. Seperti ini. Nah, kita cek di sini solusinya. PX sama dengan 2 itu adalah peluang dari mengamati 2 kesuksesan, tentu saja, dan 8 kegagalan. Ya. Karena X-nya sama dengan 2, 2 itu adalah 2 sukses. Otomatis gagalnya ada berapa? Ya ada 10 dikurang 2, yaitu ada 8 kegagalan dalam urutan dari 10 percobaan. Ya, dalam urutan dari 10 percobaan. Nah, di sini kita dimisalkan, kamu mungkin bisa mengamati 2 kesuksesan yang pertama diikuti oleh 8 kegagalan secara berturut-turut. Ini contoh yang pertama, ya contoh kemungkinan yang pertama susunannya seperti ini. Jadi dari 10 kali percobaan, percobaan yang pertama itu sukses, yang kedua juga sukses, sisanya 8 yang kemudian ini gagal semuanya. Ini kemungkinan yang pertama. Kita bisa loh membuat kemungkinan yang kedua, ketiga, keempat, sampai dan seterusnya. Misalkan kemungkinan kedua itu adalah S, F, S, lalu F, seterusnya. Sampai yang ke-10. Seperti itu. Asalkan S-nya ini ada sebanyak 2 kali. 2 kali kesuksesan. Nah, karena P di sini adalah peluang sukses dan Q-nya itu adalah peluang gagal, maka barisan atau urutan tertentu itu punya peluang seperti ini. Jadi SS-nya kita ganti dengan PP, peluang sukses. FFF-nya ini, gagalnya ini kita ganti dengan Q, peluang gagal. Nanti kita bikin P kuadrat sama dengan P kuadrat dikali Q pangkat 8. Ya. Ini contoh untuk salah satu kemungkinan yang bisa muncul dari percobaan 10 kali tersebut. Nah, perhatikan di sini. Namun, banyak urutan lain yang juga menghasilkan X sama dengan 2 sukses. Bukan cuma urutan yang ini doang. Tapi yang ini juga bisa. Dan yang lain pun juga bisa. Nah, cara mencari banyaknya urutan kemungkinan yang bisa kita buat, itu pasti bisa menggunakan kombinasi. Ya, pasti menggunakan kombinasi, bukan menggunakan permutasi. Alasannya kenapa? Karena kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Contohnya, kita ambil yang di sini nih. Di sini kan P, P, lalu Q semuanya. P yang di sini, kalau kita tukar dengan P yang di sini, sama nggak kira-kira? Jawabannya sama, ya. Ataupun Q yang di sini, kalau kita tukar dengan Q yang di sini, sama nggak kira-kira?
Ya sama. Maka dari itu, mereka susunannya tidak memperhatikan urutan. Jadi yang kita pakai rumusnya adalah kombinasi, bukan permutasi. Maka di sini rumus binomial itu menggunakan 10 kombinasi 2. 10 itu banyaknya percobaan kombinasi 2 kesuksesan untuk menghitung jumlah urutan dan memberikan peluang yang tepat ketika kamu menggunakan rumus binomial dengan K-nya sama dengan 2. K itu yang tadi, yaitu banyaknya kesuksesan ya. Ini, X sama dengan 2. Nah, dari sini tinggal gunakan rumus, yaitu rumusnya yang tadi, V. X sama dengan K, sama dengan N kombinasi K, lalu P pangkat K dikali I pangkat N min K. Seperti ini. K-nya 2, berarti P. X sama dengan 2. N-nya itu 10, berarti 10 kombinasi K. K-nya itu 2. P-nya itu peluang sukses 0,1 pangkat K pangkat 2 dikali Q peluang gagal 0,9 pangkat N min K. N-nya 10, K-nya 2 berarti 8. Nah, dari sini tinggal kalian hitung aja menggunakan kalkulator. Itulah pentingnya kalkulator di mata kuliah statistika dan probabilitas ya. Jadi sangat dibutuhkan terutama untuk ujian UTS atau UAS. Jadi tolong dibawa kalkulatornya. Apalagi kemarin saya cek untuk kuis itu masih ada beberapa yang tidak membawa kalkulator ya. Jangan sampai kalian rugi tidak membawa kalkulator. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 0,1937. Nah, sebenarnya cara penulisannya itu cukup langsung ke rumus ya, cukup langsung di sini aja. Cara mengerjakannya tuh langsung aja, tidak perlu menggunakan kata-kata yang ini. Ini hanya penjelasan konsep saja sih. Kenapa kok pakai rumus kombinasi? Kenapa kok ada urutannya yang tidak diperhatikan? Kenapa seperti ini dan itu? Itu hanya penjelasan secara konsepnya aja, kenapa rumusnya seperti itu. Kira-kira gitu untuk contoh distribusi binomial. Nah, di sini kita punya contoh yang lebih kompleks sedikit. Contoh lain. Over a long period of time, jadi selama waktu periode yang lama, it has been observed, telah diamati bahwa seorang pemain basket profesional melakukan lemparan bebas, ya, pada sebuah percobaan yang diberikan dengan peluang itu sama dengan 0,8. Apa ini? Ini adalah peluang kesuksesan dia dalam melempar bola ke dalam jaring basket. Jadi P-nya itu adalah 0,8. Misalkan dia melempar 4 lemparan bebas. Dia menembak 4 lemparan bebas. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa peluang yang kira-kira dia tuh berhasil melakukan tepat 2 lemparan bebas. Yang kedua, berapa peluangnya kira-kira yang dia berhasil melakukan paling sedikit 1 lemparan bebas. Nih ya, yang nomor 1 tuh tepat 2 lemparan bebas. Artinya peluang ketika X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu artinya yang masuk itu 2 bola ya, dua, dua lemparan, 2 kali lemparan. Kemudian at least one free throw, berarti at least itu minimal ya, berarti paling sedikit. Jadi PX lebih dari sama dengan 1. Seperti itu. Kita bahas dari yang nomor 1. Nah, di sini a trial is a single free throw. Berarti suatu percobaan itu adalah lemparan bebas yang tunggal. Dan kamu bisa mendefinisikan kesuksesan sebagai basket dan a failure sebagai kegagalan. Nah, jadi di sini kita punya N-nya sama dengan 4 dan P-nya 0,8. Dari mana N sama dengan 4? Dari banyaknya lemparan yang dilakukan tadi. Di sini, for free throw. Yaitu ada 4 kali pelemparan, P-nya sama dengan 0,8. Jelas yang di sini. Kemudian, jika kamu asumsikan bahwa kesempatan kesempatan pemain untuk membuat lemparan bebas tidak berubah dari satu lemparan ke lemparan yang lain, maka jumlah X ya yang dia buat dari lemparan tadi itu adalah suatu variabel acak binomial. Ya, ini penjelasan doang narasinya.
Berarti cara menjawabnya gimana? Langsung aja masukkan ke dalam rumusnya. Ya, nomor 1 seperti ini. Berarti kita langsung masukkan ke dalam rumus Px sama dengan K, yaitu N kombinasi K, P pangkat K, Q pangkat N min K. N-nya itu ada 4 tadi, total 4 kombinasi, K-nya itu ada 2. Karena di sini adalah Px sama dengan 2. P pangkat K, P-nya adalah 0,8. K-nya itu 2. Dikali Q, Q itu 1 min P, berarti 0,2 pangkat N min K. Berarti pangkat 2 ya. 4 dikurang 2 itu 2. Ini silakan dihitung, hasilnya adalah 0,1536. Jadi ini adalah peluang yang dia akan berhasil membuat 2 lemparan secara tepat. Ya, 2 lemparan bebas secara tepat. Kira-kira gitu. Nah, yang nomor 2 ini cukup kompleks. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kata-kata exactly, tepat satu atau tepat 2 lemparan. Dia menggunakan kata-kata at least. At least itu artinya paling tidak, artinya minimal. Minimal, paling sedikit. Paling sedikit 1. Sedangkan di sini lemparannya ada sebanyak 4. Kalau paling sedikit 1, berarti dia bisa melakukan 1 lemparan yang masuk ya, 2 lemparan yang masuk, atau 3 lemparan yang masuk, atau 4 lemparan yang masuk. Maka nanti kita membuat atau menuliskan formulanya itu dalam bentuk seperti ini. P, X lebih dari sama dengan 1. Jadi peluang ketika X-nya atau variabel acaknya itu yang masuk, yang sukses lebih dari sama dengan 1. Karena N-nya tadi hanya ada 4 kali percobaan, maka kita hitung dari P1, yaitu peluang ketika 1 bola yang masuk ditambah P2 ketika 2 bola yang masuk, ditambah P3 ketika 3 bola yang masuk, sampai dengan P4 ketika ada 4 bola yang masuk. Seperti itu. Nah, jadi kalian tinggal hitung aja. P1 itu kan sama aja dengan P ketika X sama dengan 1. Samalah ngitungnya dengan yang di sini. Sampai dengan P4. Kalian hitung, kalian jumlahkan, diperoleh hasilnya seperti ini. Cuman kalau menggunakan cara seperti ini itu cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena kita harus menghitung satu persatu nilai dari P1, P2, P3, dan P4 untuk dimasukkan ke dalam rumus yang di sini. Ini cukup lama nih ngitungnya. Nah, cara yang paling cepat gimana? Cukup gunakan komplement. Ya, metode komplement. Seperti apa itu? Nah, kita tahu bahwa di teori yang kita bahas sebelumnya, kalau sigma P X itu adalah 1. Jadi jumlahan dari semua distribusi peluangnya itu pasti sama dengan 1. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Artinya apa? Artinya peluang ketika bolanya 1 kali masuk, ditambah peluang ketika bolanya 2 kali masuk, ditambah ketika 3 kali masuk, ditambah ketika 4 kali masuk, ditambah dengan ketika tidak ada satupun bola yang masuk, artinya 0, itu sama dengan 1. Yang kita cari adalah yang ini. Berarti tinggal disama dengankan dengan 1 dikurang P0. P0 itu apa? Peluang ketika tidak ada satupun bola yang masuk ke dalam jaring basket. Nah, P0 ini tinggal kalian hitung menggunakan rumus yang di atas ini. Ya, P0. Berarti kalau kita gunakan rumus yang di atas ini, N kombinasi K. Berarti N-nya itu 4, kombinasi K-nya adalah 0. P pangkat K. Berarti P-nya itu tadi berapa? 0,8. Pangkat K, pangkat 0. Dikali 0,2 pangkat N min K. N-nya 4, K-nya 0, berarti pangkat 4. Seperti ini P0. Ya, di sini hasilnya untuk P0 itu 0,0016. Nah, jadi hasilnya nanti 1 dikurang 0,0016. Hasilnya adalah ini ya, 0,9984. Seperti itu. Nah, di sini ada narasi bahwa walaupun kamu dapat menghitung P, X sama dengan 1, X sama dengan 2, 3, dan 4, untuk menentukan peluangnya, gunakan komplement untuk memudahkan pekerjaanmu. Seperti ini.
ya. Atau mereka menuliskannya seperti ini. Jadi kalau kita punya P, X lebih dari sama dengan 1, lawan dari peluang ini apa? Ya gampang, peluang X kurang dari 1. Dan jumlahnya pasti sama dengan 1. Ya enggak? Ya sama kayak peluang sukses ditambah peluang gagal itu sama dengan 1. Nah, yang dicari adalah peluang X lebih dari sama dengan 1. Gimana cara rumusnya? Berarti 1 dikurang P, X kurang dari 1. Sama dengan 1 dikurang. Nah ini, peluang ketika X-nya itu kurang dari 1. Artinya, bola yang masuk itu kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1, apa artinya? Ya nggak ada bola yang masuk. Artinya P, X sama dengan 0. Atau 1 dikurang P, 0. Seperti itu ya. Sama dengan berapa tadi? 0,9984. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk jawaban yang nomor 2 ketika dicari peluang untuk bola yang setidaknya masuk 1 kali. Ya, setidaknya 1 kali. Paling sedikit 1 bola masuk. Kurang lebih seperti itu untuk contoh yang ini. Oke, kemudian kita di sini masuk ke, oh belum, kita masih ada contoh lain nih. Oke, kita masih punya contoh lain mengenai distribusi binomial. Di sini kita menggunakan yang namanya tabel binomial kumulatif. Gunakan tabel binomial kumulatif untuk N sama dengan 5, peluang suksesnya 0,6 untuk mencari peluang dari masing-masing kejadian ini, yaitu tepat 3 yang sukses, atau yang kedua 3 atau lebih yang sukses. Oke, di sini kita mencari menggunakan yang namanya tabel binomial kumulatif. Apa itu? Artinya, kalau kita baca berdasarkan tabel di sini, K di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kejadian suksesnya ketika 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah 0,6, ini P, artinya peluang suksesnya, ya, yaitu 0,6. Nah, kemudian 0,1 ini apa? Itu adalah peluang ketika X-nya sama dengan 0. Atau peluang ketika X-nya kurang dari sama dengan 0. 0,087 itu apa artinya? Yaitu peluang ketika X-nya kurang dari sama dengan 1. Bukan ketika X sama dengan 1 ya, beda. Karena dia kumulatif. Artinya apa? Artinya P0 ditambah dengan P1. Seperti itu. Kumulatif ya, dijumlahkan dengan K yang sebelumnya. Jadi kalau P yang 0,922 ini apa? 0,922 itu apa? Yaitu dia adalah P ketika X-nya kurang dari sama dengan 4. Yaitu dari P0 ditambah P1 ditambah P2 sampai dengan P3 dan P4. Seperti itu. Namanya kumulatif, jadi akumulasi atau penjumlahan dari K yang sebelumnya. Oke, kita langsung bahas di sini untuk solusinya. Yang pertama di sini, jika kamu mendapatkan K sama dengan 3 pada tabel 5.1, nih K sama dengan 3, maka nilai dari tabelnya itu adalah PX kurang dari sama dengan 3. Artinya berarti P0 ditambah P1, P2 sampai dengan P3. Tetapi yang kita cari itu adalah PX sama dengan 3 atau P3-nya doang. Jadi ini nggak perlu kita cari nih. Jadi solusinya gimana? Ini kita buang. Gimana cara ngebuangnya? Ya kita kurangi peluang yang tidak dibutuhkan dengan cara mencari PX kurang dari sama dengan 2-nya, yaitu P0, P1, dan P2-nya. Nah, kalau yang di sini kita kurangkan dengan yang di sini, pasti hasilnya tinggal P3. Inilah yang diminta oleh soal, yaitu peluang ketika yang berhasil tepat 3 doang. Ya, yang sukses itu tepat 3. Nah, PX kurang dari sama dengan 3-nya berapa? Cek di tabel, 0,663 di sini. PX kurang dari sama dengan 2-nya berapa? Cek di tabel, 0,317 di sini. Dikurangi hasilnya 0,346 ya. P3-nya jelas 0,346. Ini udah jelas ya. PX kurang dari sama dengan 3 dikurang PX kurang dari sama dengan 2 itu tinggal P3 doang. Sama seperti yang ini. Nih.
Jadi hasilnya 0,346. Nah, kemudian untuk yang kedua ini untuk mencari P, yaitu 3 atau lebih yang sukses. Nah, di sini kita mencari PX lebih dari sama dengan 3. Gimana cara menggunakan tabelnya? Nah, perhatikan bahwa PX lebih sama dengan 3. Kalau kita jumlahkan dengan komplemennya, komplement dari ini tentu adalah PX kurang dari 3, itu sama dengan 1 pasti. Nah, jadi untuk mencari PX lebih dari sama dengan 3, ya gunakan 1 dikurang PX kurang 3. Seperti ini. Berapa nilai dari PX kurang 3? Ya cari yang variabel acaknya, yang K-nya itu kurang dari 3. Berapa yang kurang dari 3? Ya 2, 1, dan 0. Gitu. Atau di sini, itu sama aja dengan kita menuliskan PX kurang dari sama dengan 2. Karena kita di sini menggunakan yang namanya kumulatif, berarti langsung aja bisa kita peroleh tanpa menghitung P0, P1, P2-nya ya. Hasilnya adalah yang di sini, 0,317. Karena dia X kurang dari sama dengan 2. Jadi 1 dikurang 0,317, hasilnya adalah 0,683 ya. Jadi kurang lebih begitu untuk contoh yang distribusi binomial. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke distribusi Poisson? Silakan. Ada yang mau nanya dulu? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke distribusi Poisson. Another discrete random variable. Jadi variabel random yang lain, discrete yang lain itu mempunyai aplikasi praktis yang banyak itu adalah variabel acak Poisson. Nah, distribusi peluangnya itu memberikan model yang bagus untuk data yang mewakili jumlah terjadinya dari kejadian tertentu dalam yang diberikan unit atau yang diberikan dalam satuan unit atau satuan waktu atau satuan ruang. Nah, di sini beberapa contoh dari eksperimen yang variabel random X-nya itu dapat dimodelkan dengan variabel random Poisson. Contohnya kita ambil di sini jumlah bakteri per volume cairan yang kecil ya, small volume of fluid. Nah, jadi intinya untuk variabel random Poisson itu nanti akan ada X, suatu variabel yang merepresentasikan jumlah kejadian yang terjadi pada periode waktu atau periode ruang. Itu intinya. Nah, asumsinya, nih, the only assumptions needed when one use the Poisson distribution to model experiment. Jadi, asumsi satu-satunya yang dibutuhkan seseorang ketika menggunakan distribusi ini untuk memodelkan eksperimen itu adalah perhitungan atau kejadiannya terjadi randomly sama independently. Jadi harus secara acak dan secara independen satu sama lain. Itu ciri khasnya. Jadi harus random dan harus independen. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumus untuk distribusi Poisson. Seperti ini. Nah, ini rumusnya. Px sama dengan K sama dengan mu pangkat K dikali E pangkat min mu dibagi K faktorial. Mu udah jelas yaitu rata-rata banyaknya rata-rata. Nih, average number, banyaknya rata-rata dalam satuan ruang atau dalam satuan waktu. Kemudian K di sini adalah ya variabel acaknya. Ini terjadinya K, bisa 0, 1, 2, 3. E di sini adalah bilangan Euler ya, yang nilainya itu 2,71 dan seterusnya. Seperti ini rumusnya. Oke, kita langsung bahas pada contoh soal. The average number berarti rata-rata jumlah rata-rata
dari kecelakaan lalu lintas pada jalan raya adalah 2 per minggu. Jadi rata-rata itu ada 2 kali kecelakaan per minggunya. 2 kali kecelakaan. Satuannya adalah per minggu. Jadi kalau per 2 minggu ya 4 kali, per 3 minggu 6 kali, 8 minggu ya 8 kali, 4 minggu ya 8 kali, dan seterusnya. Kemudian asumsikan bahwa banyaknya kecelakaan itu mengikuti distribusi Poisson dengan mu-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah carilah peluang dari tidak adanya kecelakaan di jalan raya selama 1 minggu periode. Selama 1 minggu periode. Yang kedua, carilah peluang paling banyak 3 kecelakaan di jalan raya selama 2 minggu periode. Yang satu periode, yang dua periode. Kata kuncinya adalah di sini no accident, berarti K-nya sama dengan 0. Yang di sini adalah most of 3 accident. Nah, kalau yang atas berarti PX sama dengan 0. Karena K-nya sama dengan 0, yang di sini PX-nya most. Most itu berarti paling banyak. Berarti kalau paling banyak 3, ya bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Berarti PX kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Nah, kita langsung bahas ke solusinya. Yang pertama di sini rata-rata, banyaknya rata-rata kecelakaan per minggunya adalah mu sama dengan 2. Oleh karena itu, peluang tidak ada kecelakaan yang diberikan selama seminggu di sini adalah P. Masukin ke dalam rumus yang tadi, ya. PX sama dengan K. Ya, rumusnya tadi adalah P. X sama dengan K. Itu sama dengan 2 mu pangkat K, kemudian E min mu dibagi K faktorial. Ini rumus untuk distribusi Poisson. X-nya, K-nya sama dengan 0. Tidak ada kecelakaan. No accident. Berarti P X sama dengan 0. Sama dengan mu-nya itu 2. Berarti 2 pangkat K. Pangkat 0. E pangkat min mu. Min 2 dibagi K faktorial. 0 faktorial. Ini 1, ini 1. Berarti E pangkat min 2. Hasilnya adalah yang ini. 0,135335. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua di sini kita diminta mencari peluang dari banyaknya paling banyak 3 kecelakaan, maksimal 3 kecelakaan. Berarti ya harus kurang dari sama dengan 3 ya dalam notasi matematikanya seperti ini. Dan ternyata ini tuh dalam 2 minggu periode. Berarti nanti mu-nya kita ganti yang sebelumnya 2 per minggu. Kalau per 2 minggu berarti mu-nya nanti dikali 2. 2 dikali 2 yaitu sama dengan 4. Di sini ya. Jadi mu-nya itu atau rata-rata dari kecelakaannya itu adalah 4. Nah, gimana cara menghitung ini? Berarti menghitung banyaknya kecelakaan maksimal 3, ya berarti bisa kita hitung dari yang tidak ada kecelakaan, 1 kali kecelakaan, 2 kali kecelakaan, bahkan 3 kali kecelakaan. Ini kita hitung masing-masing, P0-nya seperti ini, P1, P2, dan P3. Hasilnya tinggal dijumlahkan, yaitu 0,433471. Ya, kurang lebih seperti itu untuk distribusi Poisson. Sebenarnya cara ini pun bisa kita gunakan tabel, cuman untuk distribusi Poisson saya tidak menyarankan menggunakan tabel karena perhitungannya itu masih cukup sederhana, tidak yang susah seperti distribusi yang setelah ini akan saya jelaskan, yaitu distribusi normal. Gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita punya distribusi normal. Jadi ini merupakan satu-satunya distribusi peluang kontinu yang kita bahas ya, karena banyak nanti berkaitan dengan materi-materi kita selanjutnya. Ini juga konsep yang sering digunakan oleh ilmuwan statistika dalam mempelajari eh, riset di bidang statistik. Jadi ini penting, salah satu konsep yang penting di bidang statistika. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi fx ini adalah function density probability atau peluang kepadatan fungsi
kepadatan peluang, ya. Disingkatnya itu sebagai PDF, probability density function, fungsi kepadatan peluang. Rumusnya itu seperti ini. Ya, 1 dibagi sigma akar 2 pi dikali E pangkat min X min mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. E itu adalah bilangan Euler, nilainya kurang lebih seperti ini. Ini masih ada lanjutannya karena dia berupa bilangan irasional. Pi pun juga ini masih ada lanjutannya, dia juga berupa bilangan irasional. Lalu sigma itu adalah standar deviasi, mu itu adalah min atau rata-rata, ya. Rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Nah, ini ada gambar untuk distribusi normal. Gambarnya itu berbentuk apa ya? Gundukan. Kalau dalam bahasa Inggris di sini itu disebut sebagai mound shape atau gambarnya berbentuk gundukan. Jadi gambarnya itu selalu seperti ini ya. Dia akan selalu simetris berupa gundukan. Di tengah-tengah ini adalah minnya atau rata-ratanya. Lalu yang di sebelah kanan ini berarti yang di sebelah kanan ataupun yang kiri ini adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya. Dia akan menyimpang sejauh titik pusatnya atau jarak dari titik itu dengan titik pusatnya. Makanya di yang sebelah kanan ini mu plus standar deviasi, yang sebelah kiri mu min standar deviasi. Jadi kalau misalkan nanti kita punya titik di sini, itu titiknya adalah 1,5, kemudian mu-nya katakanlah 1, maka oke, mu-nya kita sebut mu aja, maka di sini nanti titik ini itu berjarak 1,5 dari titik pusatnya, berjarak 1,5 dari min-nya. Ini dinamakan sebagai titik standar deviasi atau titik simpangan bakunya. Peluang yang di kanan itu pasti sama dengan yang di kiri. Peluang di sini itu 0,5, di sini pun juga 0,5. Kalau dijumlahkan maka sama dengan 1. Ya, ini areanya sama dengan 0,5, ini area yang kiri juga 0,5. Nah, ada bentuk khusus untuk distribusi normal, yaitu namanya distribusi normal standar. Apa itu? Yaitu sebuah variabel acak normal yang distandarisasi. Nih, sebuah variabel acak normal yang distandarisasi dengan menyatakan nilainya menjadi apa ini? Banyaknya standar deviasi, ya, yang terletak ke kiri atau ke kanan dari rata-ratanya yang tadi saya bahas, ya, ke kiri atau ke kanan dari rata-ratanya. Nah, ini sebenarnya hanya suatu perubahan dari satuan pengukuran yang kita gunakan. Ya, seolah-olah kita mengukur inci daripada dalam kaki, seolah-olah gitu ya. Nah, di sini variabel acak normal yang terstandarisasi itu kita simbolkan dengan Z. Simbolnya Z. Yang definisinya adalah Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Ya, X. X itu ya variabel acaknya. X sama dengan K. Mu itu adalah minnya, sigma adalah standar deviasinya. Atau secara ekivalen bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan mu ditambah Z sigma. Nah, dari rumus Z itu kita dapat mengambil beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, kalau X-nya itu kurang dari min, artinya X yang di sini itu kurang dari minnya, maka jelas Z-nya pasti negatif, kurang dari 0. Tetapi kalau X-nya lebih dari minnya, dari mu-nya, pasti dia positif. Kalau sama, berarti sama dengan 0. Itu ya. Ini untuk konsep variabel acak normal yang terstandarisasi. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soalnya sekarang. Nah, kalau distribusi normal ini kita nanti akan banyak berkaitan dengan penggunaan tabel. Membaca tabel distribusi normal standar atau Z. Jadi nanti kalau ujian UTS, tolong nanti bawa tabel. Tabel distribusi Z.
Oke, di sini tentukan atau carilah peluang ketika Z-nya lebih dari sama dengan min 0,5. Nah, peluang ini itu bersesuaian dengan luas ke sebelah kanan dari titik Z sama dengan min 0,5, yaitu titik standar deviasinya. Di sini, kalau minnya katakanlah 0, ya, minnya katakanlah 0. Nah, kalau Z itu, ya, ada juga satu teori. Jadi, kalau distribusi normal standar, itu adalah bentuk khusus dari distribusi normal biasa pada saat mu-nya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Ya, jadi kalau distribusi normal yang biasa, N, itu dia punya distribusi mu, standar deviasi. Tetapi untuk distribusi normal yang terstandarisasi, kita simbolkan dengan Z, dia punya min pasti 0 dan simpangan bakunya itu 1. Ya, seperti ini. Nah, pada soal ini, min-nya itu udah otomatis dianggap 0. Ini ya, ini min ya. Simpangan bakunya di sini min 0,5. Min 0,5. Ke kiri dari rata-rata. Nah, kita diminta mencari peluang Z yang lebih dari min 0,5. Berarti kita diminta mencari luas yang diarsir warna biru ini. Gimana sih cara mencari luas ini? Cara mencari luas Z lebih dari sama dengan min 0,5. Kita gunakan yang namanya komplement ditambah dengan lawannya. Lawan dari Z lebih dari min 0,5 ya pasti Z kurang dari 0,5. Dan itu pasti sama dengan 1. Jadi peluang ini P Z lebih dari sama dengan min 0,5 itu sama dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari 0,5. Inilah yang kita cari nanti nilainya di tabel. Peluang Z kurang dari 0,5. Nah, di tabel ternyata diperoleh nilainya adalah 0,3085. Coba kita cari di tabel ya. Nah, cara mencarinya tuh seperti ini ya, teman-teman. Saya kasih tahu. Jadi kita tadi diminta mencari ini ya rumusnya tadi P Z lebih dari min 0,5 sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 0,5 min. Jadi selalu dalam bentuk kurang dari. Perhatikan, jangan dalam bentuk lebih dari. Harus selalu dalam bentuk kurang dari. Kalau lebih dari seperti soal, maka kita harus bikin agar P-nya nanti kurang dari, yaitu menggunakan cara komplement. Sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Di sini bentuknya sudah dalam bentuk kurang dari. P, Z kurang dari min 0,5. Sekarang kita cari di tabelnya. Min 0,5 itu yang mana? Cara bacanya seperti ini. Min 0,5. Nih ya. Min 0,5. Lalu cari yang di atasnya. Yaitu tentu 0,00. Lalu kita iriskan. Maka hasilnya adalah yang ini. 0,3085. Jadi di sini 0,3085. Gimana kalau misalkan kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan min 2,13 katakanlah. Berarti kita cari tahu dulu min 2,1 ya di bagian ini kolom Z. Min 2,1 tuh yang ini. Perhatikan. Kemudian cari 0,03 di sini. 0,03 di baris Z sini ya. 0,03. Lalu kita cari irisannya. Berarti hasilnya adalah 0,0212. 0,0212. Jadi seperti itu cara membaca tabel distribusi Z. Ya, ini yang tadi hasilnya 0,3085, jadi jawabannya adalah 0,6915. Ya, cukup gampang untuk soal yang 6.4 ini. Kemudian kita punya contoh lain untuk peluang min 0,5 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,0. Nah, kalau kita gambarkan peluangnya itu seperti ini.
gambar distribusinya. Di sini min 0,5, di sini 0 sudah pasti, 0 pasti. Lalu di sini 1. Kita diminta mencari area yang di sini. Kira-kira gimana cara mencari luas itu? Cara paling gampang mencari luasnya itu adalah dengan cara mencari luas secara keseluruhan yang di sebelah kirinya 1, di sebelah kirinya 1 ini. Kemudian nanti kita kurangi dengan yang di sebelah kirinya min 0,5. Maka nanti kita akan mendapatkan luas yang diminta oleh soal, yaitu luas yang di sini. Nah, jadi peluang ini itu harus kita ubah dulu bentuknya. Peluang dari min 0,5 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 1,0, ini harus kita ubah menjadi apa? Ya, peluang dari di sebelah kirinya Z, yaitu Z kurang dari sama dengan 1,0, ya, yang di sini tadi, di sebelah kirinya Z sama dengan 1 ya, maksudnya ya. Kemudian dikurang dengan peluang yang di sebelah kirinya min 0,5. Z kurang dari sama dengan min 0,5. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita cari aja menggunakan tabel. Ini pun juga kita cari menggunakan tabel. Yang pertama adalah Z kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 berarti kita cari yang 1,0 di sini. Ini 1,0. Ini ya. Berarti dia hasilnya 0,8413. Lalu untuk peluang Z kurang dari sama dengan min 0,5. 0,5 itu berarti balik ke yang min. Yang tadi. Min 0,5 di sini. Ini ya. Yaitu min 0,3085. Nah, ini ya, hasilnya sama. 0,8413 dikurang 0,3085, hasilnya adalah 0,5328. Ini hasil untuk luas yang diminta oleh soal. Kalian bisa menggunakan simbol seperti yang ada pada contoh di sini, yaitu pakai A1 atau A2 ya. Karena mereka lebih menggunakan luas. A1 itu luas untuk daerah yang pertama, A2 itu luas untuk daerah yang kedua. Oke, kita di sini punya contoh lain, contoh 6.8. Jadi di sini misalkan dulu X itu adalah variabel acak yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya itu 10 dan standar deviasinya itu 2. Berarti mu sama dengan 10 dan sigmanya sama dengan 2. Carilah peluang ketika X-nya itu terletak di antara 11 dan 13,6. Oke, berarti dari sini kita harus mencari masing-masing Z ketika X sama dengan 11 dan X sama dengan 13,6. Jadi harus kita lakukan standarisasi. Standarisasi. Ya, dari X ini harus kita ubah menjadi Z. Yang semula bisa kita tulis bentuknya itu seperti ini. P ketika X-nya terletak di antara 11 dan 13,6. Berarti 11 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 13,6. Lalu nanti kita ubah menjadi peluang Z. Di sini Z kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Seperti itu. Caranya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Yang pertama ketika X-nya sama dengan 11, maka tinggal dilakukan substitusi X11, mu-nya itu 10, sigmanya 2, hasilnya 0,5. Berarti di sini adalah 0,5. Lalu ketika X-nya 13,6, berarti X 13,6, mu-nya 10, sigmanya 2, Z-nya 1,8. Berarti di sini 1,8.
Nah, baru dari sini, setelah kita transformasi dari X ke Z, kita bisa mencari peluangnya menggunakan tabel. Menggunakan cara yang tadi berarti peluang ketika Z-nya kurang dari sama dengan 1,8 dikurang peluang ketika Z-nya kurang dari sama dengan 0,5. Seperti itu. Ini coba kita cari dengan menggunakan tabel. Ya, yang pertama 1,8. 1,8 itu berarti di sini 1,8 0,9641. 0,9641. Kemudian peluang ketika Z-nya 0,5, 0,5 berarti di atas. 0,6915 ya. Ini tinggal dihitung berapa hasilnya. Nah, ini sama ya. 0,9641 sama dengan yang di sini. Lalu 0,615 semua yang di sini. Hasilnya ternyata adalah 0,2726. Ini peluang yang diminta oleh contoh soal 6,8. Oke, kita masih punya dua contoh soal lagi. Sekarang contoh 6,9. Di sini ada studi atau penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan bensin untuk mobil yang terjual di US itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 25,5, berarti mu-nya itu 25,5 dan standar deviasinya itu adalah 4,5. Sigmanya itu 4,5. Kemudian carilah presentasi atau persen ketika mobilnya mendapatkan 30 atau lebih. Berarti ketika P X lebih dari atau lebih ya, atau sama dengan 30. Nah, ini yang dicari. Nah, berarti yang pertama kita lakukan lagi yang namanya standarisasi. Standarisasi yaitu mengubah X ini ke Z. X ini kita ubah menjadi Z. Z lebih berapa? Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi. Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. X-nya 30, mu-nya itu 25,5, sigmanya 4,5. Kita peroleh 1. Jadi ternyata peluang Z lebih dari sama dengan 1. Nah, ini itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurang P. Z kurang dari 1. P Z kurang dari 1 itu harus kita cari di tabel. Kita cari di tabel peluang ketika Z-nya kurang dari 1. Yang tadi ya, 0,8413. Ini ya. Jadi 1 dikurang 0,8413 hasilnya 0,1587. Ini peluangnya. Yang diminta itu dalam bentuk persen, persentase. Berarti dikali 100, 15,87%. Ya. Ini jawaban untuk persentase dari mobil yang mendapatkan lebih dari 30 mpg, yang mendapatkan mpg 30 atau lebih. PX lebih dari sama dengan 30. Seperti ini. Ya, itu contoh untuk 6,9. Nah, kemudian kita punya contoh yang terakhir di sini, 6,10. Nah, di sini perhatikan bahwa merujuk pada contoh sebelumnya, in times of scarce energy resources, berarti pada waktu sumber energinya langka, a competitive advantage, jadi sebuah keuntungan kompetitif diberikan ke automobile manufacturer, berarti perusahaan manufaktur mobil yang memproduksi mobil yang punya better fuel economy. Berarti apa ini? Penghematan bahan bakar yang lebih baik dari kompetitor. Ya, jika perusahaan mobil itu ingin untuk mengembangkan mobil yang mengungguli 95% dari yang sekarang dalam hal penghematan bahan bakar, maka berapakah tingkat penggunaan gasolin untuk mobil yang baru? Nah, ini caranya masih sama dengan yang tadi, tapi dibalik ya.
dibalik, kita mencari X0-nya. Kita mencari nilai X0-nya di sini. Perhatikan solusinya. Jadi tingkat penggunaan gasolin atau bensin X itu berdistribusi normal dengan min yang tadi 25,5 dan standar deviasinya 4,5 yang tadi juga. Di sini kita perlu mencari suatu nilai yang baru, katakanlah X0. Karena yang diminta itu adalah rate penggunaan gasolin untuk mobil yang baru. Berarti kita diminta cari X0-nya itu berapa. Nah, hasil untuk ini itu sama dengan 0,95. Dapat dari mana 0,95 ini? Dapat dari yang tadi tuh. Ternyata si perusahaan itu menginginkan mobilnya unggul 95% dari yang sekarang dalam hal penghematan bahan bakar. 95% itu 0,95. Jadi kita nyatakan P X kurang dari sama dengan X0 sama dengan 0,95. Nah, yang kita cari itu adalah X0-nya. X0 inilah yang kita cari. Ya, tentunya di sini kita juga menggunakan yang namanya standarisasi. Karena di sini menggunakan X0, maka kita menggunakan simbol Z0 biar sama. Bukan Z tapi Z0. Jadi Z0 itu sama dengan X0 dikurang 25,5 dibagi 4,5. Ya, yang ini ya. Nah, ini ternyata Z0-nya itu 0,95. Bukan 0,95 ya, tapi kita mencari Z0 ketika nilai dari probabilitasnya itu adalah 0,95. Jadi cara membaca tabelnya itu dibalik dengan membaca yang barusan, yang sebelumnya. Nah, di sini kita mencari 0,90, mencari Z0 ketika 0,95-nya itu udah diperoleh. Jadi pada tabelnya itu nanti kita cari di bagian hasil yaitu 0,95. Kira-kira itu udah di mana? Nah, 0,95 itu ternyata ada di sini dan di sini. Ini itu adalah 1,64 ya, 1,64. Sedangkan yang di ini adalah 1,65. Sedangkan 0,95 itu tengah-tengahnya ini. Berarti ini kita tambahkan lalu kita bagi dua. Hasilnya 1,645. Ya, 1,645. Maka Z0-nya sama dengan 1,645. Nah, ini. Maka Z0-nya itu adalah 1,645. Sehingga nanti persamaan ini tinggal kita sama dengankan 1,645. Lalu kita utak-atik untuk mencari nilai X0-nya. Ya. Hasilnya adalah 32,9. Menggunakan rumus mu ditambah Z0 sigma. Mu-nya 25,5, Z0-nya 1,645, sigmanya 4,5. Ya, seperti itu untuk pembahasan distribusi normal. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan